Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini, di pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoakan Ibu pimpin, berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin absen terlebih dahulu kehadiran teman-teman kalian. Adakah yang absen atau tidak di hari ini? Baik. Ini kertas absensinya, tolong ketua kelas ke depan. Lalu tolong ketua kelas ke depan. Dan minta teman-teman kamu untuk menandatangani kehadirannya ya. Tolong. Nih. Makasih. Sudah? Ya. Kalau dari absensi kehadiran sepertinya tidak ada yang absen atau semuanya masuk, alhamdulillah. Berarti kita bisa mulai untuk pelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Tapi pada hari ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang suhu. Baru keesokan harinya kita akan belajar tentang kalor. Nah, pada materi suhu ini kita akan belajar tentang suhu dan juga alat ukurnya. Selain itu juga kita akan belajar bagaimana cara menghitung perpindahan skala dari Celsius ke Reaumur ke Fahrenheit, Kelvin, dan sebagainya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran hari ini, Ibu akan memberitahukan kepada kalian terlebih dahulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan pemawaian, tapi untuk hari ini kita akan belajar tentang suhu terlebih dahulu. Minggu depan baru kita akan membahas tentang pemawaian. Nah, tujuan dari pembelajaran suhu kali ini adalah kita akan memahami dan menerapkan konsep suhu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk mengukur suhu, jenis-jenis termometer, atau jenis-jenis alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu apa saja. Kok mana sih? Di pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang, dalam pembelajaran ini nanti kita akan belajar tentang apa itu suhu, dan juga tentang skala pengukuran suhu itu seperti apa, dan bagaimana cara mengubah dari Celsius ke Reaumur ke Fahrenheit, dan sebagainya. Baik anak-anak, agar tidak menyita banyak waktu, kita akan langsung masuk aja ke inti pembelajaran kita hari ini. Ingat nggak sih, anak-anak, Ibu akan memberikan satu gambar. Apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar dari termometer. Termometer itu adalah, ada yang tahu fungsi dari termometer? Iya, kamu di belakang? Iya, betul. Termometer itu adalah suatu benda yang digunakan untuk mengukur suhu. Nah, satuan dari termometer, satuan suhu itu adalah, ada yang tahu? Ya, betul. Di sini ada Celsius. Kita di termometer kita menggunakan Celsius. Nah, di sini ada beberapa jenis dari termometer. Seperti yang kita lihat, untuk yang paling ujung ini adalah termometer digital. Jadi nanti kalau termometer digital itu nanti angkanya tidak akan berbentuk seperti ini. Melainkan dia langsung ada tandanya di sini akan langsung ditunjukkan di sini. Nah, kalau di sini kan kita kayak melihat dari beberapa air reksa yang ke atas. Nah, tapi kalau digital dia langsung. Kita tidak perlu mengamati air reksa ini naik atau turun. Di sini akan langsung dimunculkan angka dari suhu kita. Nah, yang kedua itu ada termometer badan. Termometer badan ini akan digunakan untuk mengukur suhu badan kita. Nah, yang ketiga itu ada termometer laboratorium. Seperti ini. Ini biasanya juga ditempel di dinding laboratorium, kalian tahu biasanya.
Itu. Nih. Dan yang terakhir itu ada termometer maksimum dan minimum. Nih. Nah, tadi kan Ibu sudah memberitahukan tentang jenis-jenis dari termometer. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian, di sini adakah yang tahu skala suhu yang digunakan dalam pengukuran? Ada berapa jumlahnya? Ya, ada 4. Ada 4 skala suhu yang digunakan dalam pengukuran. Yang pertama adalah Celsius, kedua Reaumur, ketiga Kelvin, yang terakhir adalah Fahrenheit. Nah, itu ada di dalam skala suhu tadi, itu ada beberapa maksimum dan minimum dari batas pengukurannya. Masing-masing skala punya batas maksimum dan minimumnya masing-masing. Nah, di sini nanti kita akan belajar, coba kalian lihat ke papan tulis. Nah, sekarang kalian lihat ke papan tulis. Tadi skala Reaumur ada 4, apa saja? Adalah Celsius, kedua adalah Reaumur, ketiga ada Fahrenheit, yang terakhir ada Kelvin. Kita taruh derajat di sini, jangan lupa derajatnya. Nah, lalu kita tadi seperti yang kita tahu, pada derajat Celcius memiliki tingkat didih yaitu adalah 100. Sedangkan titik bekunya itu adalah 0. Untuk Reaumur itu adalah 80. Sedangkan bekunya adalah 0. Untuk derajat Fahrenheit itu tingkat didihnya itu adalah 212. Sedangkan tingkat bekunya itu adalah 32. Sedangkan untuk Kelvin adalah 373. Dan tingkat bekunya itu adalah 273. Nah, pada saat kita di sini seperti yang kita lihat. Nah, di sini seperti yang kita lihat, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin memiliki tingkat didih yang berbeda-beda dan titik beku yang berbeda-beda. Nah, anak-anak yang perlu kalian tahu, keempat skala ini bisa diubah. Misal, Celsius diubah jadi Reaumur, Celsius diubah jadi Fahrenheit, Celsius diubah jadi Kelvin. Itu bisa. Dan sebaliknya, Reaumur diubah jadi Celsius juga bisa, Fahrenheit diubah jadi Celsius juga bisa, Kelvin diubah jadi Celsius juga bisa. Lalu bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita harus menemukan atau skala perbandingan keempat dari skala ini. Caranya yang pertama, kita bisa mengurangi terlebih dahulu titik didih dan titik beku yang dimiliki tiap skala. Nah, kita kurangi terlebih dahulu. 100, kita mulai dari Celsius, 100 dikurangi 0, 100. 80 dikurangi 0, 80. 212 dikurangi 32, 180. 373 dikurangi 273, 100. Lalu, dari keempat ini, angka yang bisa kita bagi di semuanya itu ada. Lalu, keempat angka ini bisa dibagi dengan angka 20, ya kan? Jadi di sini kita bagi 20. Kita bagi 20. Kita bagi 20. Seratus bagi 20, 5. 80 bagi 20, 4.
180 dibagi 20, 9. 100 dibagi 20, 5. Jangan lupa kita ada perbandingan, karena di perbandingan di sini ada tanda banding. Nah, ini adalah perbandingan. Lalu gimana cara untuk mengubahnya? Kita akan gunakan contoh soal. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengubah dari Celsius ke Reaumur, dari Celsius ke Fahrenheit, dari Celsius ke Kelvin? Kita geser kameranya di sini. Di sini, ini adalah kita akan mengubah menjadi derajat Celsius. Ini dari Reaumur ke Celsius. Ini ya, dari Reaumur ini ke Celsius. Jadi yang diketahui itu adalah Reaumur. Sedangkan yang ditanyakan adalah Celsius. Nah, kalian seperti yang kita tahu, tadi di sini adalah Celsius itu adalah perbandingan adalah 5, sedangkan untuk Reaumur adalah 4. Yang ditanyakan itu selalu di atas, nih, dijadikan pembilang, sedangkan yang diketahui di bawah. Lalu dikalikan dengan T derajat Reaumur tadi yang diketahui berapa. Ini juga berlaku dari Celsius ke Reaumur. Nah, ini kita kan carinya kan Reaumur, otomatis jelas di sini tulisnya T derajat Reaumur. Nah, terus tadi kan perbandingannya yang diketahui di bawah, yang ditanyakan di atas. Berarti yang di atas ini adalah perbandingan yang dimiliki oleh Reaumur. Ditanyakan adalah Reaumur, berarti yang ditanyakan itu di atas, sedangkan diketahui di bawah. Nah, lalu kita coba lihat di sini. Reaumur tadi kan dia 4, otomatis 4. Sedangkan penyebutnya adalah 5 karena Celsius perbandingannya adalah 5. Lalu dikalikan dengan suhu derajat Celsius yang dimiliki oleh Reaumur. Lalu dikalikan dengan T derajat Celsius yang dimiliki oleh Celsius tadi, yang diketahui tadi. Nah, hasilnya adalah Reaumur. Nah, lalu kita coba beralih ke Fahrenheit. Ini adalah pengubahan dari skala Fahrenheit ke Celsius. Nah, yang diketahui kan adalah Fahrenheit, otomatis yang ditanyakan adalah Celsius. Yang ditanyakan itu ada di atas, sedangkan yang diketahui di bawah. Nah, ini, yang ditanyakan adalah Celsius, berarti skala perbandingan adalah 5. Sedangkan untuk Fahrenheit, skala perbandingan adalah 9. Tapi ini untuk Fahrenheit itu beda kasus ya dengan yang derajat Celsius ke Reaumur, Reaumur ke Celsius. Kenapa kok yang derajat Celsius ke Reaumur ini kok nggak ditambah kayak yang ini? Soalnya ini kan ditambah 32 karena di sini titik bekunya adalah 32. Sedangkan kenapa kok Celsius Reaumurnya juga nggak ditambah? Karena di sini adalah 0, 0, 0. Secara otomatis dia tidak perlu ditambahkan. Jadi kita akan menambahkan untuk yang Celsius, untuk yang Fahrenheit dan Kelvin, gitu. Nih, derajat di sini kan kita yang ditanyakan, yang diketahui adalah Celsius, yang ditanyakan adalah Fahrenheit. Secara otomatis Fahrenheit itu skala perbandingan di atas dan Celsius di bawah. Lalu dikalikan dengan T derajat Celsius yang diketahui tadi ditambah dengan 32. Nah, itu adalah nanti hasilnya akan menjadi derajat Fahrenheit. Nah, kalau misalnya mau diubah dari Fahrenheit ke Celsius, maka harus dikurangi. Nih, di atas nih. Fahrenheit dikurangi 32. Fahrenheit itu yang mana sih? Yang ini loh, atas gitu. Kalau dikurang, nah, kalau misalnya itu adalah dari Fahrenheit ke Celsius, berarti dia harus dikurangi 32.
2. Di sininya sama, 5/9 T derajat F. F-nya itu kan karena diketahui dia Fahrenheit, terus dikurangi 32. Gitu. Jadi ini dikali dulu, baru dikurang. Nah, lalu kalau misalnya Kelvin itu beda lagi. Kelvin di sini kan dia 273. Kalau kita mengubah dari derajat Celcius ke Kelvin, itu dengan cara T derajat Kelvinnya dikurangi dengan 273. T derajat Kelvin yang diketahui tadi berapa? Dikurangi 273 langsung. Jadi nggak perlu perbandingan kayak gini. Tidak perlu untuk ada perbandingan 495 kayak gitu, nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Soalnya kan tadi kalian tahu kan, 5, kalau misalnya itu adalah Celcius ke Kelvin, otomatis kan ini 5. Ini 5. 5 bagi 5, 1. Berarti langsung aja T derajat Kelvin diketahui berapa, dikurangi 273. Lalu untuk yang T derajat Kelvin, lalu untuk T derajat Celciusnya, kalau misalnya mau diubah ke Kelvin, maka dia tinggal menambahkan aja derajat Celciusnya berapa, tinggal ditambah 273 atau titik beku yang dimiliki oleh si Kelvin tadi. Nah, ini adalah penjelasan untuk skala suhu. Nah, ini adalah penjelasan singkat dari skala suhu yang dimiliki oleh termometer. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan contoh soal. Kita langsung ke contoh soal. Ini ada contoh soalnya. 5 derajat Celcius diubah menjadi Fahrenheit. Sekarang kita lihat rumus dari Fahrenheit. Nih, tadi kan Celsius ke Fahrenheit. Berarti pakai yang mana? Celsius ke Fahrenheit. Yang ini. Berarti kita akan memakai rumus yang ini. Kan ini kan derajat Celcius ke Fahrenheit. Secara otomatis kita akan pakai yang ini. Nah, sekarang kita ke sini. Kita tulis ulang di situ. Nah, ini sudah kita tulis. Nah, ini sudah kita tulis untuk rumusnya. Sekarang kita masukkan. 9/5. T derajat Celcius, berarti yang diketahui ini. Ini dimasukkan ke sini. 5 derajat. Ditambah 30. Ditambah dengan 32. Berapa? Kita taruh sini sama dengannya. 9. Seperti yang kita tahu tadi, kita harus, di awal tadi sudah dijelaskan, ini nanti harus dikali terlebih dahulu baru ditambah. Nah, ini. 5 dibagi 5 untuk mempermudahnya kita akan mengalihkan terlebih dahulu. 5 bagi 5 coret. Di sini bisa kita coret. Habis. Tinggal 9 plus 32. 9 plus 32 sama dengan? Nah, sekarang tinggal 9 plus 32. Hasilnya adalah 41 derajat Fahrenheit. Bagaimana? Ada yang kesulitan? Sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan latihan soal kepada kalian. Ini ada 2 soal yang dapat kalian kerjakan. Yang pertama adalah suhu benda 25 derajat setara dengan suhu A, B, C, D. Silakan kalian pilih. Dan nomor 2 adalah termometer Celcius dan Fahrenheit memiliki nilai yang sama pada suhu A, B, C, D. Nah, soal ini nanti tolong kalian kerjakan berikut juga dengan pembahasannya. Ibu ingin tahu apakah kalian benar-benar paham atau tidak dengan penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi.
Ibu akan memberikan waktu sebanyak 10 menit untuk kalian kerjakan 2 soal ini. Soal bisa kalian kerjakan sekarang, silakan dimulai. Soal tadi tolong kalian kerjakan di kertas, nanti tolong kalian kumpulkan ke depan jika sudah selesai. Oh, sudah? Ya, makasih ya. Oke, Ibu akan cek lebih dahulu tugas kalian. Ya, jumlahnya pas, 30 orang. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, karena pelajaran hari ini sudah di akhir pelajaran, maka Ibu akan menutup pelajaran hari ini. Dan juga kalian, Ibu ada tugas untuk kalian sebagai bentuk evaluasi di rumah. Itu ada di halaman 101 buku PR kalian di uji kompetensi 1, silakan dikerjakan. Besok kita akan bahas di pertemuan kita berikutnya, dan juga besok minggu depan kita akan membahas materi dari subbab ini atau masih dalam lingkup materi yang sama, tapi kita akan membahas tentang pemuaian zat. Baik anak-anak, sampai di sini untuk pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.